Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suryo Diningrat Huta Barat. Adapun kajian materi kita hari ini adalah mengetahui daripada khorin sejati kita. Apa yang dikatakan dengan khorin? Pasti sudah banyak sahabat-sahabat mendengar kata-kata khorin, apalagi orang-orang yang memang bergelut dalam bidang spiritual. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, di sini akan saya kupas secara gamblang, tegas, terbuka, transparan apa yang dikatakan tentang khorin. Oke, khorin adalah sebuah kembaran kita, menyerupai kita, berwujud kita dalam dimensi gaib. Ada yang mengatakan khorin ini adalah jin. Ada juga yang mengatakan guru sejati. Ada juga yang mengatakan khorin ini adalah sedulur papat kalimau pancer. Mana yang benar? Jadi di sini saya akan membuka, menceritakan, menjabarkan berdasarkan pemahaman saya, agar tidak terjadi konflik mengklaim bahwasanya berdasarkan paham tertentu. Oke, sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi, ketika kita lahir ke dunia ini, kita telah memiliki yang namanya khorin. Jadi di dalam kandungan pun kita sudah diikuti khorin. Lahir ke dunia tentu juga dia akan mengikuti. Khorin ini berproses juga sama seperti kita. Waktu bayi, ya dia seperti bayi. Waktu kita remaja, ya dia seperti remaja. Waktu kita dewasa, ya dia juga dewasa. Waktu kita sudah menua, dia juga menua. Jadi khorin ini adalah sebuah hasil akhir daripada proses perjalanan kita. Jadi khorin ini memiliki sifatnya dua. Jadi tidak ada khorin itu 3, 4, 5, 6. Tidak ada. Berdasarkan paham saya, berdasarkan tafsir saya, berdasarkan pengalaman saya. Oke? Jadi khorin ini memiliki sifatnya dua. Jika kita selama hidup di dunia ini berkelakuan baik, ya kan, bersikap baik, perangainya baik, tutur katanya baik, intinya baik, maka khorin akan baik. Jika kita berperilaku jahat, brutal, ya kan, selalu mengikuti hawa nafsu kita, intinya jahat, maka khorin itu akan jahat. Oke? Nah, di sini sudah mulai memahami. Jadi khorin itu seperti duplikat yang mengcopy paste daripada diri kita. Jadi seperti flash disk dia, mengcopy paste. Jika kita selama hidup di dunia ini banyak berzikir, banyak tirakat yang melakukan daripada hal-hal baik, melakukan pekerjaan yang baik, tentu khorin ini juga akan mengikuti yang baik. Maka jangan heran jika kita pergi ke makam, atau pergi ke tempat keramat, atau ke tempat angker, atau tempat-tempat yang astral. Nah, kita di situ menemukan sosok yang menyerupai legenda-legenda atau zaman dahulu atau wali-wali Allah yang menyerupai jasad tersebut, maka dipastikan sesungguhnya dia adalah khorin. Biasanya jin itu tidak mampu berusaha untuk berubah wujud sesuai dengan orang-orang yang telah meninggal. Jadi kalau misalnya orang yang meninggal mengaku-ngaku
dirinya Syekh A misalnya, Syekh B atau C, tentu itu sebenarnya khorinnya, bukan jin yang langsung, maksud saya, menyerupai dia, mengaku-ngaku Syekh A, Syekh B, Syekh C. Itu tidak benar. Berdasarkan pengalaman spiritual saya, pengamatan daripada mata batin saya, itu tidak benar. Yang benar adalah khorinnya. Contoh, misal kita, ya kan, kita pergi ke makam, misalnya kita katakan walinya A. Sebenarnya di situ walinya sudah tidak ada, tetapi khorinnya yang tinggal di makam tersebut, dia menyerupai wujud daripada asli wali Ata tersebut. Oke? Apakah khorinnya itu Pak sakti seperti orangnya dulu? Benar, 100% benar. Jadi khorin itu tidak mengurangi esensi daripada kekuatan yang punya aslinya. Dia persis 100% sama. Jadi, jika kita bermunajat ataupun kita ke makam Syekh A misalnya, tiba-tiba kita didatangi oleh Syekh A tersebut, baik dalam ritual kita, baik dalam doa kita, baik dalam mimpi kita, baik dalam bentuk apapun, sebenarnya itu adalah khorin. Oke? Paham? Nah, itulah yang memberikan gambaran, bantuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh wujud daripada aslinya selama dia hidup di dunia ini, tentu khorinnya juga sama. Perangainya sama, tutur katanya sama, bahkan suaranya sama, pakaiannya sama, semuanya sama. Asli 100%. Nah, disinilah kita banyak terjebak. Kadang-kadang kita anggap khorin tersebut adalah wujud daripada asli orang yang telah meninggal, padahal itu tidak, karena berbeda alam sudah. Nah, jadi apakah itu berbahaya? Saya tidak membicarakan ini bahaya atau tidak. Dari awal tadi saya mengatakan bahwasanya khorin ini cuma satu, cuman sifatnya yang berbeda-beda, mengikuti tuan rumah. Nah, agar saudara-saudara, sahabat-sahabat Nusantara biar memahami. Jadi, jika kita tadinya melakukan tirakat yang kita anggap ya melenceng ataupun ya kita katakan titik beratkan dalam hal keburukan lah kita bilang, tentu ini juga khorinnya akan buruk. Contoh misalnya kita katakan ya kan, namanya Pak Ijo misalnya. Pak Ijo ini suka minum, berzina, ya kan, pakai ilmu kebal, menggunakan untuk memeras orang, ya kan, begal segala macam, dia jahat, minum, mabuk tua. Nah, pada saat dia meninggal, kita melihat dia, loh itu kok Pak Ijo ada di warung itu ya, pakaiannya sama, suaranya sama, gayanya sama. Nah, itu bukan daripada jin, tetapi khorin Pak Ijo yang selama dia hidup di dunia ini, dia menyerupai wujud aslinya. Paham? Jangan terjebak lagi. Jadi tidak bisa jin itu menyerupai kita, tidak bisa. Harus Anda pahami. Jadi tidak ada namanya jin tiba-tiba menyerupai kita, misalnya, itu nggak benar. Kalau masih ada semasa hidup dia bisa menyerupai, dipastikan itu bukan jin, itu khorin. Khorin ini juga bisa menjelma jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan tergantung kebutuhan. Kita tahu ya kan, seperti Prabu Siliwangi bisa merubah wujudnya menjadi 7, Soekarno bisa menjadi 7, bahkan ada yang mengatakan 11. Apakah itu khorin? Yes, itu benar, itu khorin. Dan itu dipastikan khorin. Jika ini tidak dipahami, ini akan sulit membedakan antara jin dengan khorin. Jadi khorin itu bukan jin, jin juga, tetapi kelasnya sudah beda. Kelasnya itu sudah, ya kita bilang premium lah kelasnya itu.
bukan silver lagi, dia sudah premium. Dia unsur api yang memang unsur api yang terbuat ciri khasnya ada. Karakteristik maksud saya ya. Jadi karakteristik daripada jin korin ini berbeda dia. Nah, jadi kalau emas benar-benar emas murni. Ada juga yang emas swasta kan begitu, emas juga, tetapi kadarnya murni. Sahabat-sahabat Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi. Jadi jika di rumah kita misal ada keluarga, ada sahabat-sahabat, ya kan, anak-anak kita yang melihat mungkin kakeknya atau neneknya tiba-tiba melihat ada di pojok rumah misalnya, atau melihat di pinggir rumah misalnya, atau di dalam rumah, saya bisa memastikan bahwasannya itu bukan jin, tetapi khorinnya, khorin kakek neneknya yang dilihat tersebut. Jadi tidak bisa jin menyerupai itu karena dimensinya beda, frekuensinya beda, paspornya udah beda, itu pindah negaranya udah lain. Nah, jadi nggak sama dia. Itu sahabat-sahabat saya jelaskan agar mudah memahami. Jadi jika kita selama hidup kita itu benar-benar baik, ya kan, tentu khorin kita juga akan baik. Bahkan sampai sekarang pun khorin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada, usianya juga masih dipanjangkan. Loh, kok Bapak tahu? Saya tahu, saya sudah menelusuri, ya, percaya atau tidak, saya sudah menelusuri secara spiritual bahwa khorin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang pun masih hidup. Tetapi khorinnya Muhammad, Rasulullah kita, baginda Nabi kita, itu baik, tidak jahat. Karena dia juga salah satu yang memang menjaga daripada sunnah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah berbuat jahat sekalipun karena sudah terikat khorinnya Nabi Muhammad ini dengan janji setianya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, jadi Pak, itu khorin kita bisa kita ikat? Bisa. Bisa kita ajak dialog? Bisa. Bisa kita ajak bicara? Bisa. Bisa kita suruh Pak? Bisa. Oh gitu Pak? Iya. Tetapi semua memiliki metode ataupun cara. Tidak segampang yang kita pikirkan. Bin salabin abrakadabra 1 menit jadi. Itu bohong, penipu, nggak bener, jangan percaya. Nggak ada yang namanya menemukan khorin sejati itu bin salabin abrakadabra jadi. Itu bullshit semuanya, itu tidak benar. Nah, kenapa saya muncul di YouTube sekarang ini? Sebenarnya udah hampir 10 tahun yang lalu saya disuruh membuat YouTube, tapi saya tidak mau. Tapi karena saya banyak melihat daripada kekurangan, kecurangan, penipuan yang tidak benar di YouTube itu, maka saya muncullah di sini. Agar apa? Agar meluruskan. Berdasarkan apa? Pemahaman saya. Jadi ahli-ahli spiritual yang lain jangan marah. Kita boleh yang namanya berbeda pendapat, ya kan? Berbeda pendapat itu kan rahmat. Jadi tidak ada masalah. Ya, artinya saya tidak perlu merasa tersaingi ataupun saya mencari pamor, nggak perlu, karena nama saya juga udah cukup terkenal. Mungkin baru di YouTube baru muncul. Oke, sahabat-sahabat Nusantara. Jadi intinya adalah khorin itu adalah kembaran kita yang sejati. Makanya saya bilang khorin itu ada yang mengatakan jin, ada yang mengatakan sedulur papat kalimo pancer, ada yang mengatakan bahwasanya itu guru sejati, macam-macam. Tetapi saya di sini membahasnya dengan tafsiran saya, pemahaman saya, bahwa khorin itu adalah kembaran kita secara gaib. Khorin cuman ada satu, cuman memiliki sifat 2, baik atau benar. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga bermanfaat, menambah wawasan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada sahabat-sahabat, jika ada perkataan dan ucapan saya yang keliru, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.